Assalamualaikum, saya Mak Wati. Di video kali ini kita akan bikin, tada! Kita akan bikin sling bag kayak gini. Kalau teman-teman lihat, kok kayaknya kecil ya gitu. Tapi tenang, teman-teman bisa bikin dengan ukuran yang sesuai teman-teman inginkan. Nanti ini bisa digedein gitu, nggak perlu alat Doraemon kayaknya. Nah, nanti di video kali ini kita akan bikin tas sling bag kayak gini. Kemudian caranya gimana, apa aja yang harus diperhatikan. Dan ya, langsung aja kita lihat videonya. Nah, langsung aja kita bahas tentang kainnya dulu. Jadi kainnya untuk outer saya pakai kain linen atau kanvas, dan untuk innernya kita pakai kain katun. Kemudian kita pakai pelapis. Pelapis ini fungsinya adalah supaya tasnya itu kelihatan kokoh, nggak letoy. Untuk stapleknya pelapis kita pakai dua jenis, dan dua-duanya ini yang ada lemnya ya, udah ada lemnya di bagian belakangnya. Lanjut ke berikutnya, yaitu kita pakai kayak penguncinya. Itu saya pakai flap, atau teman-teman bisa juga pakai kancing magnet kayak gitu. Dan karena ini tasnya selempang, jadi kita butuh handle yang model selempang juga. Lanjut ke pola, ini yang kalian lihat, yang harus di screenshot dulu. Ini adalah pola bagian body. Jadi nanti ada dua, ini pola body dan juga pola flap. Flap itu bagian atas yang kayak penutupnya itu. Nah, untuk yang flap ini kita akan bikin kayak lengkung di bagian ujung bawahnya. Caranya adalah kita bisa pakai gelas ataupun mangkok ataupun CD bekas ataupun piring. Nah, itu supaya bikin lengkungnya itu jadi cakep. Lanjut ke berikutnya, ini yang tadi saya bilang supaya teman-teman pengen digedein tasnya. Sesi berikutnya adalah potong kain dan juga staplek. Nah, kalau teman-teman tadi sudah bikin polanya, untuk yang stapleknya kita potong sesuai ukuran polanya aja, nggak usah pakai kampuh. Dan masing-masing itu satu ya, kayak gini. Kemudian untuk kain meskipun outer dan inner kita harus tambahkan kampuh, karena yang nanti yang bakalan kena jahit kan si kainnya ini. Jadi kita perlu tambahkan kampuh. Kalau teman-teman udah jadi, kita tambahin kampuh. Sekarang kita bakalan mau pasangin stapleknya ke kainnya. Nah, kita setrika, karena tadi kan di stapleknya itu udah ada lemnya seperti yang udah saya mention di awal. Jadi teman-teman caranya adalah tinggal disetrika aja. Jadi nanti stapleknya udah lengket sendiri gitu ya. Ini udah jadi, udah kelihatan kan kalau ada kampuhnya untuk di bagian kain. Sekarang juga jangan lupa untuk yang bagian flapnya juga sama. Masuk ke tutorialnya, ke bagian jahit menjahitnya. Pertama-tama kita akan jahit bagian flapnya dulu aja. Nah, ini saya jepit-jepit dulu karena itu ada lengkung-lengkungnya. Jadi kita harus banyak bermanuver di sini. Kalau sudah, supaya nanti hasilnya lebih rapi, jadi pas waktu di lengkungannya kita kasih cekris-cekris dulu.
Kalau cepilisannya udah, langsung kita balik. Kalau udah dibalik, akan kita jahit tindas lagi. Nah, sekarang kita akan jahit bagian kedua, yaitu bodinya. Untuk body, outer dan inner caranya sih sama ya teman-teman. Kita jahit dulu bagian samping-sampingnya. Kalau udah, nah yang bagian yang ada kayak apa ya, lubangan gitu, nah itu cara jahitnya gitu. Jadi kita tekuk sedikit, kemudian kita jahit. Nah, kalau udah, ini yang bagian inner. Nah, yang bagian inner nih ada yang bagian lubangnya, kita harus lubangin dikit. Yang nggak dijahit di bagian sampingnya, itu terserah teman-teman mau samping kanannya boleh, samping kirinya boleh juga nggak masalah. Nah, si lubang ini fungsinya adalah nanti pas waktu udah selesai, itu nanti kita akan balik dulu nih. Nah, itu lubangnya itu buat ngebalik itu. Caranya sama persis untuk jahit yang body outer dan body inner. Sekarang kita jahit pengait handle-nya ya. Jadi untuk handle-nya ini supaya nempel gitu kan di tasnya, kita butuh kayak pengaitnya gitu untuk di ring D-nya. Ini namanya ring D teman-teman. Jadi caranya adalah kita ukur lubang ring D-nya. Kemudian kalau udah ketemu, kita bikin seperti persegi panjang gitu ya. Itu saya dari kain inner, saya kasih pelapis. Itu untuk pengaitnya. Dan ukurannya kayak gini, ring D-nya dikalikan 2 untuk lebarnya, panjangnya sekitar 3 sampai 6 cm. Kita tekuk dulu jadi 2, kemudian kita tekuk lagi, jadikan di tengahnya gitu ya. Kalau udah, saya sih pilih pakai setrika supaya lebih ini sih, supaya lebih apa ya, supaya lebih kelihatan gitu loh. Kemudian kita jahit sisi-sisinya. Nah, itu udah jadi. Nah, kita masukin di situ. No, kayak gitu deh. Sekarang kita jahit untuk body outernya sama flapnya, kemudian juga dengan pengait handle tadi. Nah, untuk yang ini pengait handle ini emang rada tebel, jadi teman-teman pas waktu ngejahit di sebagian yang situ, teman-teman harus pelan-pelan sih ya kalau menurut aku. Jadi nggak bisa langsung digenjot gitu ya. Biasanya kan kita langsung genjot gitu ya. Itu kalau pas waktu yang di situ rada tebel, jadinya teman-teman pelan-pelan aja. Nah, itu udah flapnya udah nyambung, si pengait handle-nya udah nyambung. Sekarang kita langsung pasang dengan bagian innernya. Ingat posisinya ya kayak gitu. Jadi bagian buruknya si inner tuh di luar, bagian bagusnya yang untuk outer tuh di luar. Jadi kayak diselontongin gitu loh sis. Kalau udah, kita akan jahit sekeliling bagian atas. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi fungsi lubangnya itu untuk ngebalik ini.
Nah, karena ini tadi saya bikin lubangnya itu kurang besar, jadi aku tambahin aja. Nggak masalah sih kalau teman-teman mau bikin lebih besar lagi gitu, ditambahin juga nggak masalah, karena nanti habis gitu kalau udah kebalik nanti kita akan tutup lubangnya ini. Nah, ini lubangnya yang tadi udah kita bikin, sekarang kita tutup dulu. Lubangnya tadi udah ditutup, sekarang kita jahit lagi sekeliling dengan jahit tindas aja ya, tindas. Udah kelar, kita tinggal pasang kancingnya aja nih. Mau pakai flap gitu atau mau pakai yang model kancing magnet. Saya pilih yang kancing magnet aja lah biar gampang. Dan ini dia hasilnya. Wow. Terima kasih sudah nonton videonya. Teman-teman bisa berikan like kalau teman-teman suka, pasti suka dong, ya kan gitu. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel Emak Wati. Kemudian follow juga Instagram @emakwati, karena kemarin saya bikin giveaway. Yang belum follow pasti nyesel tuh kan. Terus teman-teman pasti juga tanya kalau mamanya beli perintilan kayak alat-alat bikin tas ini gimana sih? Gitu nanti saya akan tulis di description box. Toko-tokonya itu apa aja, oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.